malam teman-teman. Shalom. Ya, ketemu kembali dengan saya pada malam hari ini sepulang dari kantor. Ini tengah malam teman-teman ya, jam 12 malam. Jakarta sepi. Teman-teman, hari-hari ini ini masih masa-masa adaptasi ya. Masa adaptasi di mana memang masyarakat mulai beraktivitas, termasuk saya. Kalau sebelumnya WFH, sekarang sudah WFO ya, dengan mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Jadi kami sudah bekerja di kantor gitu. Tapi masih banyak juga tempat-tempat seperti mall itu yang belum buka ya, karena resikonya juga serius ya kalau mall ya. Apalagi kalau di daerah Kelapa Gading sini, begitu mall dibuka itu membludak sekali pengunjung, tidak terkontrol. Tapi ketika tempat-tempat seperti itu belum dibuka, kafe gitu ya, belum beroperasi seperti biasanya, ada satu yang saya pelajari gitu. Ternyata walaupun saya tidak pergi ke tempat-tempat seperti itu, saya tidak merasakan sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi kalau sebelumnya, jujur ya, kalau ke mall gitu biasanya tujuannya membeli barang satu, tapi karena ada brand tertentu yang saya suka, ada diskon atau tawaran-tawaran yang menarik, akhirnya saya membelinya juga gitu, pemborosan. Lalu kebiasaan nongkrong dengan teman-teman gitu ya di kafe-kafe gitu ya, tempat-tempat fancy, itu juga membuat kita menjadi konsumtif gitu, terutama dalam hal ini saya ya, contohnya ya. Nah, ternyata cukup signifikan teman-teman ya. Jadi biasanya saya menghabiskan per hari ya, katakanlah paling tidak paling kecil itu dalam satu hari itu 50.000 sampai ya 100.000 ke atas gitu, untuk kebutuhan sehari-hari ya, makan, nongkrong, ngopi gitu. Tetapi dengan adanya situasi seperti ini, saya hanya menghabiskan setengahnya, 50% dari biasanya gitu, bahkan kurang dari 50%-nya gitu. Nah, apa kaitannya kenapa saya share ini teman-teman? Ternyata firman Tuhan yang berkata, cukupkanlah kamu dengan apa yang ada padamu gitu. Jangan menjadi hamba uang, karena aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kita masih kekurangan, apa yang kita dapatkan, income kita tidak cukup, salary kita nggak cukup, apa yang kita dapatkan tidak pernah cukup, seolah-olah seperti itu. Padahal permasalahannya adalah ketika pendapatan kita mungkin naik ya, ternyata gaya hidup kita juga ikut naik gitu. Kita menjadi konsumtif gitu ya. Jadi kita nggak pernah merasa cukup dengan itu. Pak, oke. Nah, berkaitan dengan itu, apa sih yang menjadi kebutuhan utama kita selain makan, minum, dan pakai gitu? Jadi contohnya kopi ya, saya kalau membuat sendiri kopi, sekarang kan saya membuat sendiri, entah saya membeli coffee beansnya gitu, saya grinding sendiri gitu. Kemudian saya seduh sendiri, atau mungkin kopi saset itu ya paling tidak satu bungkus 3.000 4.000 itu udah dapat teman-teman ya. Tetapi ketika kita pergi ke tempat-tempat tertentu ya, ini anggap aja kafe yang paling murah, jadi kopi hitam saja americano paling murah 30.000. Jadi sebenarnya yang saya butuhkan cuma ya 3.000 sampai 5.000, atau mungkin 3.000 sampai 10.000, dan sisanya itu adalah gaya hidupnya gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah adalah gini,
Rasa cukup, tadi kan saya kaitkan dengan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu gitu ya. Rasa cukup itu akan terjadi kalau keinginan kita yang sedikit. Jadi semakin banyak keinginan, semakin kita tidak merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan dan apa yang kita punya. Jadi semakin keinginan kita sedikit disertai dengan ucapan syukur atasnya, kita akan merasa cukup dengan itu. Seperti keadaan saya sekarang, ya. Tidak perlu ke mall, tidak perlu ke kafe, ya, bahkan makan pun saya suka masak sendiri, eksperimen-eksperimen gitu. Ternyata saya menghabiskan lebih sedikit dari biasanya, jauh lebih sedikit, dan saya merasa tidak ada yang kurang dengan itu. Gitu teman-teman ya. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya harus kita latih gitu ya teman-teman ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam teman-teman.